Lalu, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 500.000 di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 500.000 di kredit. Lalu yang ke-8, beban listrik 200.000 di debit. Beban listrik, kita lihat, beban listrik 200.000 di debit. Lalu, hutang listrik 200.000 di kredit. Hutang listrik, kita lihat, hutang listrik 200.000 di kredit. Lalu, beban yang ke-9, beban gaji kantor 300.000 di debit. Beban gaji kantor ini 300.000 di debit. Hutang gaji 300.000 di kredit. Hutang gaji 300.000 di kredit. Lalu iklan dibayar di muka 120.000 di debit. Iklan dibayar di muka 120.000 di debit. Lalu beban iklan sebesar 120.000 di kredit. Beban iklan sebesar 120.000 di kredit. Ini dia. Setelah kita masukkan angka-angka pada neraca saldo dan angka-angka pada AJP, langkah selanjutnya kita adalah mengisi angka-angka pada kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, cara mengisinya adalah dengan menjumlahkan berapa angka-angka pada neraca saldo dan AJP pada sisi debit ataupun pada sisi kredit. Kalau ada angka-angka satu di debit, satu di kredit, maka kita kurangkan. Berapa besar pengurangannya itu adalah mana yang lebih besar angkanya, debit apa kredit, itulah yang dikurangkan. Misalnya, untuk kas di neraca saldo 1.800.000, untuk AJP tidak ada, maka kita tulis aja di neraca saldo disesuaikan itu sebesar 1.800.000. Untuk piutang dagang sebesar 3 juta di neraca saldo, di AJP tidak ada, maka neraca saldo disesuaikan adalah sebesar 3 juta. Untuk cadangan kerugian piutang dagang sebesar 100.000 di kredit, dan di AJP juga sebesar 100.000 di kredit, maka ini sama-sama berada di kolom kredit. Berarti tinggal kita jumlahkan. 100.000 tambah 100.000 adalah 200.000. Kita tulis di neraca saldo disesuaikan sebesar 200.000 di sisi kredit. Lalu persediaan barang dagang sebesar 7 juta di debit, lalu di AJP sebesar 7 juta di debit, lalu ada juga di sisi kreditnya sebesar 7 juta. Maksudnya di sini sebesar 6 juta. Di sisi debit di AJP, lalu di sini sebesar 7 juta di sisi kredit. Maka tinggal kita jumlahkan yang di debit 7 juta tambah 6 juta sebesar 13 juta. 13 juta kurang 7 juta adalah sebesar 6 juta. Maka neraca saldo disesuaikan itu sebesar 6 juta di sisi debit. Untuk perlengkapan toko 600.000 di debit, untuk di AJP 200.000 di kredit. Maka tinggal kita kurangkan yang besar kurang kecil, yaitu 600 kurang 200 yaitu 400 di sisi debit. Berarti untuk neraca saldo disesuaikan 400.000 di sisi debit. Untuk perlengkapan kantor 400.000 di sisi debit, lalu di AJP ada 100.000 di sisi kredit. Berarti tinggal kita kurangkan 400 kurang 100 300.000. Di sisi mana yang paling besar, yaitu di sisi debit. Sewa dibayar di muka 1.200.000 di sisi debit, lalu untuk di AJP sebesar 300.000. Berarti ini kan di AJP ada sisi kredit, berarti kita kurangkan. Berarti 1.200.000 dikurang 300.000 adalah sebesar 900.000 di sisi debit. Lalu peralatan toko sebesar 15 juta di sisi debit, untuk di AJP tidak ada, berarti di neraca saldo disesuaikan adalah sebesar 15 juta. Lalu untuk yang akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 500.000 di sisi kredit, di AJP ada 300.000 juga di sisi kredit, berarti tinggal kita jumlahkan 500 tambah 300 adalah 800 di sisi kredit. Untuk peralatan kantor sebesar 14 juta di sisi debit, untuk di AJP tidak ada, maka di neraca saldo disesuaikan adalah sebesar 14 juta di sisi debit. Untuk akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 400.000 di sisi kredit, di AJP juga ada sebesar 500.000 di sisi kredit, maka untuk di neraca saldo disesuaikan tinggal kita jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena sama-sama berada di dalam akun kredit, yaitu 400 tambah 500 sama dengan 900. Berada di akun atau di kolom, bukan di akun ya, di kolom kredit. Lalu untuk hutang dagang sebesar 4 juta di kredit, di AJP tidak ada, berarti di neraca saldo disesuaikan sebesar 4 juta. Lalu untuk hutang wesel sebesar 2 juta di kredit, di neraca saldo tidak ada, berarti di neraca saldo disesuaikan sebesar 2 juta. Untuk hutang hipotek sebesar 4 juta, di AJP tidak ada, berarti neraca saldo disesuaikan adalah sebesar 4 juta.
Untuk modal sebesar 18.800.000 di AJP tidak ada, maka neraca saldo disesuaikan sebesar 18.800.000. Untuk Prive itu ada di sisi debit untuk neraca saldo 500.000, di AJP tidak ada, berarti di neraca saldo disesuaikan adalah 500.000. Lalu untuk penjualan sebesar 30 juta di kredit, di sini tidak ada di AJP, berarti neraca saldo disesuaikan 30 juta. Return penjualan 1 juta di sisi debit, di AJP tidak ada, berarti di neraca saldo disesuaikan sebesar 1 juta. Potongan penjualan sebesar 100.000 di debit, di AJP tidak ada, tinggal kita tulis sebesar 100.000 di debit. Lalu untuk pembelian sebesar 12 juta di debit, di AJP tidak ada, berarti tinggal kita tulis 12 juta. Untuk return pembelian sebesar 400.000 di kredit, di AJP tidak ada, berarti di neraca saldo disesuaikan sebesar 400.000. Potongan pembelian sebesar 100.000 di kredit, AJP tidak ada, berarti di NSD-nya atau neraca saldo disesuaikan adalah sebesar 100.000. Untuk biaya angkut 200.000 di sisi debit, berarti di sini tidak ada, di AJP berarti di neraca saldo disesuaikan 200.000. Untuk beban iklan 300.000, lalu 300.000 di sisi debit, lalu di AJP ada 120.000 di sisi kredit. Karena mereka berbeda kolom, satu debit, satu kredit, berarti tinggal kita kurangkan, yang besar kurang yang kecil, yaitu 300 kurang 120 adalah 180. Di sisi mana? Di sisi debit, karena debit yang paling besar. Berarti 180 di sisi debit. Beban gaji kantor toko sebesar 1 juta, berarti di AJP tidak ada, berarti tinggal kita tulis 1 juta. Beban gaji kantor sebesar 1.200.000 di sisi debit, di AJP ada 300.000, berarti sama-sama berada di sisi debit, tinggal kita jumlahkan 1.200.000 tambah 300.000 adalah 1.500.000. Beban asuransi 400.000 di AJP tidak ada, berarti tinggal kita tulis 400.000. Beban listrik 600.000 di debit, di sini juga ada beban listrik 200.000 di AJP, berarti sama-sama di sisi debit kita jumlahkan yaitu sebesar 600 tambah 200 800.000. Kerugian piutang di debit sebesar 100.000, kerugian piutang 100.000. Ikhtisar laba rugi 7 juta di sisi debit dan 6 juta di sisi kredit, berarti tinggal kita kurangkan 7 kurang 6, 1 juta. Lalu beban perlengkapan toko 200.000, di sini tinggal kita tulis 200.000. Beban perlengkapan kantor 100.000, tinggal kita tulis 100.000. Beban sewa 300.000, tinggal kita tulis 300.000. Beban penyusutan peralatan toko 300.000, tinggal kita tulis 300.000. Beban penyusutan peralatan kantor 500.000, di sini juga beban perlengkapan peralatan kantor sebesar 500.000. Lalu hutang listrik di neraca saldo tidak ada, di AJP ada, di sisi kredit 200.000, tinggal kita tulis 200.000. Hutang gaji 300.000, tinggal kita tulis 300.000. Lalu iklan dibayar di muka 120.000 di sisi debit, maka iklan dibayar di muka 120.000 di sisi debit. Lalu selanjutnya kita hitung berapa neraca saldo disesuaikan untuk kolom debit dan kredit, di mana angkanya itu harus sama. Kalau tidak sama berarti ada kekeliruan.